menurut saya ya, banyak faktor misalnya kekecewaan publik terhadap pernyataan-pernyataan elit-elit negara. Dalam hal ini, elit di parlemen, elit di eksekutif. Nah, contohnya gini, apa yang dikemukakan oleh anggota DPR Sahroni misalnya, yang mengatakan rakyat yang meminta DPR itu dibubarkan sebagai pernyataan tolol gitu ya. Lalu kalau kita lihat dari pernyataan Sahroni itu, saya melihat ini bentuk dari arogansi kekuasaan yang dimilikinya, dan ini otomatis sebuah penghinaan publik oleh seorang anggota DPR dan menunjukkan minimnya kesadaran representasi. Nah, soal ini kan biasa dari dulu juga Gus Dur malah mengkritik DPR seperti taman kanak-kanak. Mengkritik kan tentu ada alasan-alasan. Contohnya misalnya tuntutan tunjangan-tunjangan yang diminta oleh DPR, termasuk yang dinyatakan oleh anggota DPR Nafa Urbach yang merasa bahwa kemacetan dari kediamannya di Bintaro untuk menjangkau ke gedung DPR MPR di Senayan itu macetnya luar biasa. Nah, ini contoh dia pembenaran untuk meminta tunjangan, sehingga ini tentu saja menunjukkan bagaimana tidak ada empatinya dia, kemudian terputus realitas dengan mayoritas publik yang kesulitan finansial saat ini, ada krisis ekonomi. Padahal publik juga menyarankan, sebenarnya kalau dari Bintaro ke Senayan, waktunya bisa 15 menit kalau menggunakan angkutan umum, kereta misalnya. Itu kan tidak dilakukan oleh Nafa Urbach. Jadi membenarkan bahwa DPR perlu diberikan tunjangan perumahan yang nilainya begitu tinggi sekali. Ketiga, pernyataan dari Sri Mulyani yang menyatakan guru dan dosen gajinya sangat rendah, bahkan diplesetkan oleh beberapa pihak sebagai guru dan dosen itu sebagai beban negara. Tentu ini hoax, tapi dari pernyataan Sri Mulyani itu dia sepertinya lupa bahwa cikal bakal dirinya adalah dia juga seorang dosen di Universitas Indonesia. Harusnya anak dosen juga. Ya. Seharusnya dia mencarikan solusi konkret gitu ya, bukan hanya membahas berhenti gaji guru dan gaji dosen di Indonesia itu rendah gitu. Padahal ini kan pendidik justru mendidik moral, tapi gajinya rendah, tapi artis atau apapun justru digaji tinggi untuk merusak moral bangsa. Ini kan kontradiksi sekali. Kemudian juga pernyataan Immanuel Ebenezer yang tiba-tiba meminta amnesti setelah ditangkap oleh KPK.